kali ini kita akan membahas mengenai pelanggaran tentang hak cipta dalam dunia perfilman di Indonesia, yaitu kasus Benyamin Bianchero antara Syamsul Fuad dengan Falcon Picture dengan Max Pictures. Kasus ini menjadi menarik dikarenakan penggunaan kembali sebuah karya film lama yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menyangkut tentang hak eksklusif pencipta, hak moral, hak ekonomi, serta perlindungan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Awalnya, pada tahun 1972, Benyamin Bianchero pertama kali dibuat oleh Syamsul Fuad dan dipopulerkan oleh Benyamin Sueb. Kemudian, pada tahun 2018, Falcon dan Max Pictures membuat remake atau versi baru dari film tersebut. Setelah film remake tersebut diproduksi, muncullah sengketa hukum. Syamsul Fuad merasa bahwa kedua pihak tersebut telah menggunakan karyanya tanpa izin dan tanpa memberikan royalti kepadanya selaku sebagai pencipta film tersebut. Jika dianalisis berdasarkan hukum hak cipta, disebutkan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwasannya karya sinematografi atau film merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hukum hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Hak eksklusif terdiri dari hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta, misal hak untuk mencantumkan namanya sebagai pencipta asli, sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karya tersebut. Dalam kasus ini, Syamsul Fuad sebagai pencipta asli memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan atau royalti terhadap penggunaan karyanya. Nah, apabila penggunaan tersebut tanpa izin darinya, maka dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta asli. Dalam kasus ini, remake film dianggap sebagai bentuk pengadaptasian karya. Oleh karena itu, seharusnya Falcon dan Max Pictures terlebih dahulu meminta izin kepada Syamsul Fuad sebelum menggunakan unsur-unsur penting dari film tersebut. Hukum hak cipta terdapat prinsip deklaratif, yaitu hak cipta muncul ketika karya tersebut sudah dipublikasikan dalam bentuk nyata. Nah, berbeda dengan merek yang menggunakan sistem first to file, hak cipta tidak harus didaftarkan dahulu agar mendapatkan perlindungan hukum. Kasus ini, posisi Syamsul Fuad menjadi lebih kuat dikarenakan dialah yang pertama kali menciptakan dan mempublikasikan film Benyamin Bianchero pada tahun 1972. Kasus ini dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hak cipta sangat penting dikarenakan dapat melindungi hak pencipta atas karya intelektualnya. Suatu remake film tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi dengan menggunakan unsur-unsur penting dari film tersebut tanpa izin dari si pencipta asli. Kasus Benyamin Bianchero juga mengajarkan bahwa kita harus menghormati hak moral dan hak ekonomi pencipta asli agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pencipta asli dan pihak lainnya yang terlibat. Pembahasan dari saya mengenai analisis tentang kasus remake film Benyamin Bianchero. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.